Terima kasih Anda masih di Sergap. Pemirsa, sebuah sepeda motor jenis Matic terbakar saat sedang melewati checkpoint pemeriksaan PSBB di kota Cirebon, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa, namun motor habis terbakar. Sepeda motor Matic terbakar di pos pemeriksaan PSBB di depan Taman Pajak Kota Cirebon. Sepeda motor tiba-tiba mogok menjelang pos pemeriksaan. Saat dicoba untuk dinyalakan, api muncul dari bagian tangki bensin di bawah jok motor. Petugas dan warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api baru padam setelah seluruh bagian motor habis terbakar. Diduga terjadi korsleting listrik sepeda motor yang menyambar bensin di tangki motor. Pria pengendara sepeda motor dan anaknya selamat, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, truk BBM menabrak seorang ibu dan 3 anak berboncengan sepeda motor. Seorang ibu dan 2 anaknya tewas, sementara 1 anak korban mengalami patah tulang. Dari video amatir warga terlihat seorang ibu dan anaknya tak sadarkan diri setelah menjadi korban kecelakaan di jalur Poros Babat Lamongan, Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi, sepeda motor yang digendarai korban dalam kondisi rusak berat. Kecelakaan ini terjadi pada pagi hari saat korban pulang dari pasar. Menurut keterangan saksi, kecelakaan bermula saat truk tangki BBM dari arah Bojonegoro menuju Surabaya tiba-tiba melaju tak terkendali. Truk yang oleng menabrak pembatas jalan dan sepeda motor korban dari arah berlawanan hingga terpental. Truk yang terus melaju baru berhenti setelah menabrak bangunan toko yang berada di pinggir jalan raya. Truk tangki BBM dalam kondisi ringsek parah. Diduga supir truk mengantuk. Dia mungkin posisi ngantuk karena subuh, sekitar kurang lebih jam 5:30-an lah. Akhirnya dia oleng, naik trotoar, berlawanan dengan mobil yang dari timur. Akhirnya ada sepeda motor, boncengan 4, ibu dengan 3 anaknya. Itu ditabrak. Korban meninggal di TKP 3, untuk ibu dan 2 anaknya. Sementara 1 anak lagi yang sulung patah kaki kiri. Supir truk kini diamankan di Mapores Lamongan untuk menjalani proses pemeriksaan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan tengkorak dan tulang seorang siswi SMP terungkap sudah. Pembunuhan terjadi karena sakit hati. Korban menghina pelaku dengan kata-kata kasar saat ditagih utang Rp250.000. Penemuan tengkorak dan tulang belulang manusia mengejutkan warga desa Pematang Lumut, Jambi. Tengkorak ditemukan di rawa-rawa perkebunan sawit oleh warga yang hendak memasang perangkap ikan. Polisi yang menyisir lokasi menemukan barang lain diduga milik korban, diantaranya baju, sandal, dan cincin. Setelah melakukan pencocokan data dan identifikasi, terungkap korban adalah IN, siswi SMP Negeri 1 Kecamatan Betara. IN sudah dilaporkan hilang sejak bulan Februari lalu. Penyelidikan polisi mengerucut pada 1 orang pelaku. Tim petir Polres Tanjung Jabung Barat menyergap pelaku pembunuhan di sebuah gubuk kebun sawit di Dusun Kampung Tengah Desa Pematang, Kecamatan Betara. Usai ditangkap, pelaku diminta menunjukkan lokasi pembunuhan korban sebelum akhirnya dibawa ke Mapores Tanjung Jabung Barat. Pelaku Faidur Rahman alias Rahman yang berprofesi sebagai sopir truk mengaku sakit hati. Korban menolak membayar utang sebesar Rp250.000, bahkan menghina pelaku dengan kata-kata kasar. Kamu banyak Pak, kata-kata kasar. Tidak ada niat untuk ini. Tidak ada niat Pak. Emang berapa banyak utang? Pelaku gelap mata hingga tega membunuh korban dengan mencekik lehernya. Pelaku kemudian meninggalkan jasad korban di tengah perkebunan sawit. Di mana kita temukan saat itu adalah tulang dan tengkorak, juga berjenis kelamin wanita, dan sudah kita temukan identitasnya atas nama saudari Ina, pelajar kelas 3 SMP 1 Betara,
Umurnya 17 tahun 8 bulan. Polisi mengamankan alat bukti berupa sepeda motor, handphone, dan pakaian korban. Pelaku diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi berikut menjadi peringatan bagi para orang tua. 3 bocah di bawah umur menjadi korban begal saat berjalan-jalan mengendarai sepeda motor. 2 pria memepet korban dan merampas sepeda motornya di jalan sepi. Aksi begal merampas sepeda motor terekam kamera pengawas CCTV di Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Kota Palembang. 3 bocah yang mengendarai sepeda motor Matic didekati 2 pria bersepeda motor. Pelaku turun, mengancam korban dan langsung bawa lari sepeda motornya. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Pengendara motor masih berusia 13 tahun, sementara 2 penumpangnya masih berusia 10 tahun dan 9 tahun. Korban mengaku curiga karena pelaku sudah membuntutinya. Tiba di jalan sepi, korban beranikan diri tancap gas, namun pelaku berhasil mepet motornya. Ada laporan dari masyarakat, jadi langsung kita ke TKP gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kemudian? Jadi untuk langkah selanjutnya ya sesuai prosedur nanti untuk tinggal bikin laporan untuk ke. Pelaku sempat mengancam korban dan mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Kasus perampasan sepeda motor ini ditangani Polres Tabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, napi asimilasi di Malang, Jawa Timur terpergok saat hendak mencuri sepeda motor di halaman masjid. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terbelit utang. Warga emosi dan terus memukuli Agus Somad yang kepergok akan mencuri motor di halaman masjid di Jalan Tunjung Tirto, Singosari, Malang, Jawa Timur. Pelaku datang ke lokasi menggunakan angkutan umum dan membobol stang motor menggunakan kunci letter T. Aksi pelaku gagal setelah diketahui warga yang sedang melakukan patroli. Pelaku pun babak belur dihakimi warga. Terus kenapa kamu sampai melakukan percobaan? Pencurian lagi apa maksudnya? Beli tutang, Pak. Dari pemeriksaan pelaku ternyata mantan narapidana yang baru dibebaskan dari Lapas Madiun setelah mendapat program asimilasi. Pelaku juga diketahui telah 3 kali diringkus polisi. Kemudian dia mengaku dia telah dihukum sebanyak 3 kali dalam kasus perjudian, pencurian, dan narkoba. Pelaku bakal dijerat pasal 53 Junto 363 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.